Halo semuanya, jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan secara lengkap bagaimana langkah-langkah pembuatan dashboard pengeluaran mahasiswa menggunakan Google Sheets. Nah, jadi dashboard ini tuh nantinya berfungsi untuk mencatat pemasukan dan pengeluaran, menghitung saldo otomatis, membuat tabel ringkasan, serta untuk menampilkan grafik visual agar si datanya itu lebih mudah untuk dipahami. Langkah yang pertama, kalian bisa membuka Google Sheets. Caranya itu kalian membuka browser, lalu masuk ke alamat sheets.google.com. Nah, setelah halamannya seperti ini, kalian bisa klik blank spreadsheet. Nah, setelah itu, kalian bisa mengganti judul filenya terlebih dahulu. Caranya, kalian klik di sebelah sini ya, klik yang ini, lalu ganti. Contohnya saya akan ganti menjadi dashboard pengeluaran mahasiswa. Setelah itu kalian klik enter. Selanjutnya, setelah kalian mengganti judul dari filenya, kita akan mengganti dulu halaman yang pertama. Caranya kalian bisa klik ini atau klik kanan, lalu kalian klik rename, dan saya akan ganti ini menjadi data transaksi. Lalu kalian bisa klik enter. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam pembuatan header tabel. Yang pertama itu di A1 kalian bisa isi dengan nomor, lalu tanggal, selanjutnya ada kategori, keterangan, pemasukan, pengeluaran, dan yang terakhir ada saldo. Nah, setelah seperti ini, agar tampilan tabelnya itu terlihat lebih rapi dan juga menarik, saya akan mengatur tampilannya. Caranya itu kalian blok dari A1 hingga G1. Setelah itu, kalian bisa klik bold untuk menebalkan huruf. Kalian bisa ubah ukuran hurufnya sesuai yang kayak kalian inginkan. Setelah itu, kalian klik fill color untuk mewarnai kolomnya. Saya di sini mewarnai warna biru. Lalu, untuk merubah warna hurufnya, kalian bisa klik text color. Contohnya saya ganti menjadi warna putih. Lalu, untuk membuat garis pinggir atau garis dari tabelnya ini, kalian bisa klik borders, lalu all borders. Agar huruf atau kata-katanya ini ada di tengah itu, kita klik ini, lalu klik center. Kalian bisa sesuaikan besar dari setiap kolomnya. Nah, setelah itu, agar si header atau si baris pertamanya ini tetap terlihat saat kita scroll ke bawah, caranya itu kalian bisa ke menu view, lalu freeze, kemudian satu row. Jadi tampilannya seperti ini. Kalau kita scroll, itu tetap terlihat si headernya. Nah, selanjutnya kita akan mulai mengisi data transaksi. Nah, contohnya seperti ini untuk isi dari tabel data transaksi ini. Selanjutnya, saya akan mengatur format tanggal dan juga mata uangnya. Caranya itu, yang pertama untuk format number atau tanggal ya. Caranya itu, kita blok dulu kolom tanggal, lalu kita ke bagian format, bagian number, lalu klik date atau tanggal. Nah, ini akan otomatis seperti itu. Selanjutnya, kita akan membuat pengatur format mata uang. Caranya itu kita blok bagian mata uang atau bagian E dan juga F. Kita ke bagian format lagi, number, kalian ke dalam custom ini, lalu kalian pilih mata uang apa yang mau kalian gunakan. Di sini contohnya saya menggunakan mata uang Indonesia yaitu rupiah. Setelah kalian klik Indonesia, lalu kalian klik apply. Nah, jadi datanya itu otomatis ada tanda rupiahnya seperti ini. Nah, setelah itu kita akan membuat rumus saldonya itu agar otomatis. Caranya itu klik G2, lalu
kita akan masukkan rumusnya itu sama dengan E2 dikurangi dengan F2. Lalu kita enter. Nah, selanjutnya, agar kita tahu sisa saldo yang kita punya itu berapa sih? Nah, caranya itu kita akan memasukkan rumus lagi, kita klik G3, lalu kita masukkan rumusnya sama dengan G2 ditambah dengan E3 dikurangi dengan F3. Lalu kita enter. Nah, jadi saldo yang kita punya setelah mengeluarkan uang untuk makan siang itu ada segini. Yang selanjutnya itu kita bisa klik di sini, lalu kita tarik ke bawah agar dapat terisi otomatis. Sekarang itu saldonya itu akan terlihat otomatis bertambah atau berkurang sesuai dengan transaksi yang kita lakukan. Nah, agar lebih rapi lagi, kita blok semua, lalu kita tambahkan atau kita buat borders, lalu all borders. Jadi terlihat lebih rapi ya, teman-teman. Selanjutnya itu, saya akan membuat tabel ringkasan dari pengeluarannya berdasarkan kategori. Caranya itu, di kolom I1, kita tulis, di kolom J1, kita tulis, lalu di bawah kategorinya itu saya akan masukkan kategori yang ada di tabel sebelumnya. Selanjutnya itu saya akan menggunakan rumus untuk menjumlahkan pengeluarannya berdasarkan kategori. Caranya itu di J2 kita masukkan rumusnya itu adalah sama dengan, lalu sum if dalam kurung, tekan kolom C, titik 2, C, I2, kolom F, dengan F. Setelah itu, kalian bisa klik enter untuk melihat hasilnya. Nah, jadi total pengeluaran dari kategori makan itu jumlahnya ada 55.000. Karena kan untuk makan, yaitu makan siang, ada 25.000, dan makan malam itu ada 30.000. Nah, kedua kategori makan itu dijumlahkan dan hasilnya 55.000. Untuk melihat total pengeluaran dari kategori yang lain, kalian bisa tekan lingkaran yang ada di sini, lalu tarik ke bawah. Nah, jadi ininya total pengeluarannya dapat terlihat dengan jelas. Untuk ininya agar terlihat sesuai mata uang atau rupiah formatnya, kalian bisa menggunakan cara yang tadi. Kita masuk ke format lagi, number, setelah itu kalian klik Indonesian rupiah. Nah, seperti ini. Kita rapihkan tabelnya, kita bold hurufnya juga, ganti warna hurufnya, dan kita all borders. Nah, seperti ini. Selanjutnya, kita akan membuat grafik ya berdasarkan dari tabel ringkasan yang ini, yang kategori ini. Caranya itu, untuk membuat grafik pie chart, caranya itu kita blok tabel dari I1 sampai dengan J5. Setelah itu, kita masuk ke menu insert, lalu saya akan pilih chart. Ini tuh akan terlihat grafiknya ya. Setelah itu, pada bagian chart type-nya, kita klik bagian custom. Nah, setelah ini tuh, kan ininya sudah terlihat ya dari grafik dari ringkasan pengeluarannya. Kita perkecil kembali. Simpan di bagian sini. Nah, jadi grafik ini tuh menunjukkan persentase pengeluarannya berdasarkan kategori. Ada kategori pulsa, makan, jajan, dan juga transportasi. Nah, untuk memindahkan grafiknya itu, kalian bisa klik titik 3 di bagian kanan atas pada grafiknya. Lalu, kalian bisa menekan Move to on sheet. Nah, ini tuh kalau kalian mau melihat secara besar ya. Kalau kalian mau memindahkan ini ke halaman yang baru, kalian bisa copy chart. Lalu kita akan tambah sheet dan kalian bisa paste ini. Dan jangan lupa kita mengganti sheetnya menjadi dashboard. Nah, ini tuh adalah
ringkasan dari pengeluaran atau tabel kategori yang telah kita buat tadi. Jadi dengan dashboard ini tuh nanti kalian bisa mencatat pemasukan dan juga pengeluaran, menghitung saldonya secara otomatis, melihat total pengeluaran per kategori itu berapa sih. Lalu bisa menampilkan grafik visualnya yang memudahkan kalian untuk menganalisis datanya. Dengan dashboard ini tuh sangat membantu mahasiswa dalam mengelola keuangan secara lebih terstruktur dan juga efisien. Mungkin sekian tutorial yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bye.